Gunakan handfree. Jika memang kamu pemberani bukan penakut. Cerita hantu penghuni kebun pisang. Salam sejahtera untuk semua penggemar cerita misteri dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang petani buah pisang. Seperti apa kisahnya, langsung aja. Di sebuah desa yang masih masuk wilayah Banten yang terletak jauh ke selatan dari kota Serang, di lereng bukit tak jauh dari bendungan Waduk Pamarayan, tinggal seorang bapak yang kesehariannya berprofesi sebagai petani, sebut saja Pak Nirto. Selain memiliki beberapa petak sawah, Pak Nirto juga memiliki kebun yang tak jauh di belakang rumahnya yang cukup luas. Beraneka ragam tanaman yang menghasilkan buah di kebun petani ini. Di antaranya durian, kecapi, tangkil dan beberapa buah lainnya. Namun pada tahun itu kebunnya didominasi oleh tanaman buah pisang yang memang kala itu buah pisang selain memiliki harga nilai jual yang cukup stabil tapi juga selalu berbuah tanpa mengenal musim. Pada suatu hari, tibalah saat waktunya Pak Nirto untuk memanen tanaman pisangnya. Pak Nirto telah menyiapkan segala keperluan alat wajibnya seperti golok, cangkul dan gerobak untuk mengangkut hasil kebunnya itu. Tak lama kemudian mulailah Pak Nirto berangkat ke kebunnya untuk memetik hasil panennya selepas zuhur. Beberapa jam berlalu, Pak Nirto yang kala itu hanya seorang diri dengan lancar memetik hasil panennya. Walaupun kebunnya yang terbilang cukup luas, bagi Pak Nirto bukanlah satu kendala karena baginya pekerjaan yang dilakukannya itu satu hal yang sudah biasa dia lakukan dari sewaktu muda dulu. Tak terasa waktu bergulir dengan cepat, sehingga waktu asyar pun berlalu, hingga tak terasa hampir mendekati waktu maghrib. Kala itu Pak Nirto hanya tinggal menyelesaikan memanen satu baris lagi tanaman pisangnya. Sempat terpikir olehnya untuk menghentikan aktivitasnya pada sore hari tersebut dan akan meneruskan sisanya esok hari. Karena hari itu sudah mulai beranjak gelap. Suatu pertanda kalau sore hari itu akan digantikan malam. Namun kala itu, setelah tertegun sebentar, Pak Nirto meneruskan pekerjaannya. Mungkin pikirnya tinggal beberapa pohon lagi, gak sampai 15 menit pun bisa diselesaikan. Akhir sore hari yang sudah memasuki waktu maghrib itu, Pak Nirto meneruskan pekerjaannya dengan tergesa-gesa, berharap hari itu tuntas sudah memanen pisang hasil kebunnya. 1, 2, 3 pohon oleh Pak Nirto sekali tebas dengan golok yang sangat tajamnya, langsung ambruk dan langsung si buah pisangnya dinaikkan ke gerobak. Tapi, pada saat hendak menebas beberapa pohon lagi yang sudah terhitung jari, di sini mulai terjadi keanehan. Saat Pak Nirto mengayunkan goloknya untuk menebas pohon pisang yang sayatannya sekali tebas pun bisa membuat rubuh pohon tersebut. Tiba-tiba golok yang setelah diayunkan mengenai batang pohon pisang malah membal atau tidak mempan. Kejadian ini membuat Pak Nirto kebingungan. Dia cukup terkesiap dan terkejut tentunya akan keanehan yang terjadi. Dengan pandangan tak berkedip, Pak Nirto kemudian mengarahkan lagi goloknya tersebut ke batang pohon pisang yang membal tadi. Dan lagi-lagi terjadi keanehan seperti waktu pertama, yaitu goloknya membal kembali, jangankan memotong tergores pun tidak. Seakan-akan Pak Nirto kala itu memukul bola karet, semakin dia menambahkan tenaganya untuk menebas pohon pisang tersebut, semakin kencang pula senjatanya itu mantul kembali. Pada momen yang serba aneh itu Pak Nirto semakin bingung dan bergumam di hatinya. Loh, ada apakah gerangan pohon-pohon yang lain sudah puluhan ditebas gak ada masalah, kok yang ini tidak bisa saya tebang, pikirnya kala itu. Namun Pak Nirto belum juga berpikiran ada sesuatu pada pohon tersebut. Lalu dengan sekuat tenaga, sekali lagi Pak Nirto mencoba untuk memotong pohon pisang itu dengan goloknya. Seperti yang sudah goloknya kembali membal terpental.
Namun kini dengan membalnya golok di tangan Panirto sambil dibarengi dengan ada suara dari pohon tersebut, suara itu berbunyi cekikikan, hihihi, 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 cekikikan pelan. Seperti orang yang merasa kegelian cekikian namun samar-samar. Panirto yang kala itu di antara mendengar dan tidak suara itu, celingukan seperti mendengar sesuatu, sedikit meremang bulu kuduknya. Namun karena kala itu dia mungkin sedang fokus untuk menebang pohon pisang yang membuatnya kesal, dia tak ambil pusing. Untuk yang terakhir kalinya dengan sekuat tenaga dia mengayunkan goloknya ke pohon yang berkali-kali gagal dia tebas, lalu, buuk. Namun seakan-akan ada tenaga 2 kali lipat besarnya dari tenaga Panirto saat golok yang diayunkan mengenai tubuh pohon pisang tersebut, hingga membuat golok yang berada di tangan Panirto kali itu terpental dan bahkan membuat Panirto sendiri menjadi limbung, karena tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Lalu Panirto pun terpelanting ke tanah. Dengan posisi terduduk Panirto sambil memegangi keningnya yang kini jadi benjol mungkin terantuk batu saat jatuh tadi. Pandangannya menjadi sedikit nanar. Belum juga Panirto berdiri dari posisi duduknya karena terpelanting tadi. Lalu tiba-tiba dia melihat satu sosok yang keluar dari tubuh batang pohon pisang. Walaupun dengan keadaan yang cukup pening kala itu, Panirto masih dapat melihat dengan jelas makhluk yang ada di hadapannya. Sesosok wanita bergaun putih lebih mirip kuntilanak dengan rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah menutupi hampir seluruh wajahnya melayang pelan menghampiri dirinya, hingga membuat Panirto tersurut ke belakang beberapa kali hingga akhirnya tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Dalam keadaan kaku, Panirto berusaha tetap tenang. Namun sekali lagi makhluk ini tertawa melengking-lengking, sambil terus mendekati Panirto yang kala itu tubuhnya seakan dipaku ke tanah. Dengan jarak yang sudah sangat dekat terlihat wajah makhluk itu pucat dengan tertutup rambutnya yang panjang lalu di setiap kulit wajahnya seperti muncul urat wajah yang berwarna kehijauan di hampir keseluruhan dari wajah makhluk ini. Kala itu Panirto benar-benar saling tatap menatap. Namun makhluk itu tak jua pergi malah terus makin mendekat, hingga pada titik temu yang paling dekat makhluk ini membungkuk mendekatkan wajahnya ke arah wajah Panirto. Kala itu detak jantung Panirto berdegup sudah amat sangat maksimal. Pada saat makhluk itu membungkuk, hingga terlihat jelas wajahnya yang kurang lebih 1 jengkal dari wajah Panirto. Rupanya yang dilihat Panirto, yang tadi dikira wajah makhluk ini bermunculan urat warna hijau ternyata bukan urat wajah, tapi melainkan wajah si makhluk ini tepatnya retak-retak hingga seperti cermin yang pecah ditempel-tempelkan kembali menjadi satu di setiap bagiannya, dan tak kalah seramnya lagi terlebih pada rongga dari mata makhluk itu hitam berlubang tanpa ada bola matanya. Lengkaplah sudah penderitaan Panirto di kebunnya itu. Dengan tidak memakan waktu lama pandangan mata Panirto memudar dan akhirnya tidak sadarkan diri. Keluarga Panirto yang kala itu di rumah, menunggu gelisah yang biasanya sang bapaknya ini tak pernah pulang dari sawah atau kebun sampai larut malam. Akhirnya dengan dibantu beberapa tetangga dekatnya mencari keberadaan Panirto ke kebun. Dan tak lama Panirto pun ditemukan dalam keadaan tergolek tidak sadarkan diri. Tidak jauh dari pohon pisang masih lengkap dengan pisang-pisangnya di dalam gerobak yang tidak sempat disimpan di lumbung. Begitulah kisah yang dapat saya ceritakan. Kisah ini diceritakan oleh anak dari bapak petani tersebut, yang sekarang merupakan ayah dari kawan saya yang kini satu kantor. Kesimpulan, di satu sisi si makhluk itu dengan suksesnya menjahili kakek kawan saya. Namun di satu sisi juga, memang sudah seharusnya kakek kawan saya itu mestinya menuruti saat naluri hatinya untuk menghentikan aktivitasnya karena sudah menjelang maghrib. Singkat cerita setelah kejadian tersebut Panirto sempat sakit kurang lebih 1 minggu mungkin karena shock, tapi kemudian tidak lama berangsur baik.
Dan mulai saat kejadian itu Pak Nirto kapok dan tidak lagi memanen hasil tanamannya sampai melebihi waktu yang sepantasnya. Wassalam. Sekian. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita seram ini. Like, komen dan subscribe agar channel Mutahar Penakut bisa berkembang dan mensajikan cerita-cerita seram dan misteri lainnya. Terima kasih.